dari Bapak Ujang. Iya, dari Bapak Ujang ini kurikulum vitae-nya. Beliau memiliki nama lengkap Dr. Andes Ujang Safrudin MPD. Ya, jabatannya pengawas sekolah madya ya di unit kerja KCD Seragon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Bapak ya. Kemudian beliau memiliki jabatan organisasi, tentunya sudah sangat mumpuni dan saat ini sebagai Ketua Dewan Kode Etik APKIN Provinsi Banten. Nah, pengalaman kerjanya ini yang pertama beliau sebagai guru SD. Jadi memang guru sekali ya, guru. Dari guru SD kemudian menjadi guru SMA, kemudian menjadi pengawas sekolah dan beliau juga menjadi gurunya mahasiswa atau dosen ya. Pendidikan Pak Ujang ini pendidikan terakhirnya di Magister Manajemen Pendidikan ya, dan memiliki moto hidup dari Pak Ujang, barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Mancada wajada begitu betul ya. Iya baik ya. Baik, kami persilakan ya Pak Ujang untuk memaparkan materi. Bapak Ibu disilakan untuk menyimak dan kami akan menampung pertanyaan dan kami akan siapkan sesi tanya jawab setelah pemateri ketiga ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Is telah memberikan kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Direktur, Pak Maman, kemudian ke Pak Haji Takwim selaku Sekdis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Mohon izin pada hari ini saya akan memberikan beberapa materi yang terkait dengan pembelajaran di semester kedua, semester depan ya, di tahun 2021 sejak bulan Januari. Sebelumnya saya ingin menyapa terima kasih kepada APKIN Provinsi Banten. Ini pengurus daerah telah bersinergi dengan UT. Ini suatu yang harus kita apresiasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para pengurus PC APKIN Kabupaten Kota di Provinsi Banten, sekaligus juga kepada para pengurus MGBK Provinsi Banten, baik MGBK SMA, MGBK SMA, beserta para ketua Korwil Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Tak lupa saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada Bapak Ibu guru di luar Provinsi Banten yang telah sama-sama bergabung di acara webinar APKIN Provinsi Banten ini. Tema yang akan kita kaji pada hari ini adalah jika pembelajaran tatap muka sudah diizinkan, apa yang perlu guru BK siapkan? Next, silakan. Di next saja. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan bahwa kita perlu sesuatu yang betul-betul masuk kepada pembelajaran yang harus disiapkan pada semester genap ini, karena pemerintah telah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Memasuki tahun 2021 ini, pada semester genap ini anak ini sudah sekian lama tidak sekolah.
hampir 10 bulan. Apalagi kelas 10 atau kelas yang baru ini sudah 6 bulan sama sekali belum bertemu dengan Bapak Ibu gurunya. Nah, sehingga ini perlu adanya adaptasi dari siswa kita terhadap situasi pembelajaran reguler, situasi pembelajaran tatap muka, terutama dalam kondisi COVID ini. Ya. Nah, ini yang harus kita kaji, karena biasanya apabila anak mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sekolah, itu akan nyaman. Tapi kalau tidak mampu beradaptasi, tidak mampu menyesuaikan diri, ini akan menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, inilah bagaimana peran guru BK di sini agar anak-anak bisa nyaman, bisa belajar secara optimal. Next. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar hukum. Seperti kita ketahui pada tanggal 20 November ada keputusan 4 menteri yang baru. Ini tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Ya. Nah, ini yang harus kita sikapi. Ya. Kemudian Kemendikbud nomor 719 /P/2020 tentang panduan pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, ini yang harus kita sikapi oleh Bapak Ibu guru BK ya, terkait dengan regulasi terbaru dari pemerintah ini. Next. Nah, mulai Januari 2021 kita sudah mendapatkan angin segar karena berbagai persoalan daring itu ternyata pembelajaran tidak optimal. Maka di sini pemerintah memberikan izin, ya. Dari Kemendikbud sudah memberikan izin agar pemerintah daerah, ya, ini memberikan keleluasaan, memfasilitasi agar bisa sekolah itu untuk dimulainya pembelajaran tatap muka. Nah, tentu saja hal ini kalau satuan pendidikan sendiri sudah siap untuk tatap muka, ya. Bila tidak siap, ya tetap masih daring. Ya. Demikian juga ini walaupun sekolah sudah siap, ini juga harus ada persetujuan dari orang tua atau dari komite sekolah. Ya. Jadi kalau merasa anak-anaknya belum bisa untuk tatap muka, ya tetap ini beberapa anak harus belajar secara daring dari rumah. Ya. Next. Jadi keputusannya akhirnya ini tatap muka ini menjadi satu opsi yang terbaik, ya, karena dengan berbagai persoalan kemarin daring ini ternyata tidak optimal. Ya. Tapi di sini tentunya karena dalam proses adaptasi kebiasaan baru, ini guru BK ini perlu mengantisipasi berbagai persoalan yang datang pada saat anak di sekolah. Ya. Nah, next saja silakan. Di next. Next saja terus. Tantangan BK saat mulai tatap muka di tolong kembali. Nah, tantangan BK saat mulai tatap muka di sekolah pada masa COVID-19 ini, pertama harus kita pahami bahwa ini banyak peristiwa yang diamati selama pandemi COVID. Ya. Berbagai kejadian yang dialami selama masa pandemi COVID ini juga harus menjadi salah satu tolak ukur guru BK. Demikian juga berbagai informasi yang diterima
oleh anak-anak terkait dengan kondisi COVID, ya. Ini jangan sampai nanti informasinya keliru, ya. Demikian juga berbagai permasalahan psikologis dan kondisi emosional anak yang menyertai selama belajar di rumah. Nah, ini tentunya reaksi dan persepsi dari para siswa ini kita kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang memang tidak peduli, mengabaikan atau tak acuh terhadap kondisi-kondisi seperti ini. Jadi menganggap sepele, tidak patuh, ceroboh, semua sendiri. Nah, ini harus kita antisipasi anak-anak atau siswa yang seperti ini. Yang kedua, siswa yang memang sudah sesuai, sudah tepat, sudah proporsional. Ini anak sudah punya informasi yang benar tentang bagaimana hidup di masa COVID ini, kemudian dia mampu mematuhi protokol kesehatan, waspada secara tepat terhadap pandemi ini, kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan yang harus kita pahami bersama, ini anak-anak yang berlebihan, ya, anak-anak yang akhirnya dengan kondisi COVID ini punya masalah yang luar biasa, ya, anak menjadi stres, cemas, panik, ya, menolak kenyataan, bahkan mungkin psikosomatis, ya, banyak yang mengeluh dan sebagainya. Inilah yang saya beri warna merah ini yang pertama dan utama harus kita pahami nanti bagaimana solusinya, ya. Demikian juga yang warna kuning dan warna hijau. Semuanya harus mendapatkan posisi layanan bimbingan dan konseling, ya, di masa tatap muka ini. Next. Jadi untuk itu ini perlu kita pahami bahwa di masa COVID ini bagaimana alur tindakan dari guru BK, ya, dalam memberikan layanan. Ya. Paling tidak dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi ini jelas. Ya. Pada saat perencanaan ini yang harus kita lakukan adalah pertama menganalisis daftar periksa kesiapan sekolah. Apakah sudah siap enggak dengan kegiatan tatap muka ini? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua melakukan asesmen diagnosis non kognitif, ya, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719. Asesmen diagnosis ini perlu dilakukan oleh setiap guru, ya. Guru mata pelajaran itu asesmen diagnosis kognitif, kalau guru BK ya asesmennya terhadap non kognitifnya atau non akademiknya. Kemudian analisis dasar hukum, mana kira-kira yang tepat karena kita sudah mendapatkan landasan hukum untuk melaksanakan pembelajaran dengan keputusan 4 menteri. Kemudian menetapkan tujuan dan sistem layanan. Ini dalam program BK. Tentunya kita harus mampu merencanakan di program semester genap ini bagaimana melaksanakan layanan BK yang betul-betul bisa menyentuh kepada kegiatan pembelajaran siswa. Dalam pelaksanaannya ini yang harus kita perhatikan, pertama prinsip kebijakan pendidikan, ya. Yang kedua juga prinsip layanan BK. Selanjutnya bagaimana kita mempersiapkan layanan BK, melaksanakan layanan BK, dan bagaimana strategi layanan BK itu sendiri. Terkait dengan strategi layanan BK, ini mana kira-kira yang tepat kita lakukan, karena ini menyangkut kondisi-kondisi yang sangat khusus, ya. Apakah dari semua layanan ini, apakah individual, kelompok, klasikal, lintas kelas, dan seterusnya, apakah bisa dilaksanakan atau tidak, ya. Dan yang terakhir ini evaluasi, ya, ini menyangkut bagaimana kita mengembangkan supervisi, monitoring, evaluasi, kemudian memantau pelaksanaan, analisis data dan tindak lanjutnya sehingga kita mendapatkan
gambaran yang signifikan untuk program dan perencanaan layanan selanjutnya. Next. Nah, sekolah ini harus kita siapkan ini kira-kira seperti apa? Seperti yang sudah diizinkan oleh pemerintah pusat, kalau daftar periksa kesiapan sekolah ini sudah memadai, maka itu sekolah silakan untuk pembelajaran tatap muka. Misalnya ini tersedianya fasilitas sanitasi dan kebersihan, ya. Apakah toiletnya atau kamar mandinya bersih dan layak, ya, sejumlah siswa. Kemudian apakah fasilitas cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau dengan cairan pembersih ini juga sudah tersedia. Apakah disinfektan juga sudah disiapkan, ya. Kemudian juga tersedianya fasilitas kesehatan, ya, termasuk di sini tersedianya alat pengukur suhu badan, ya, atau termogan, ya. Kemudian akses ke fasilitas kesehatan ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Menteri Kesehatan, ini puskesmas harus didayakan secara optimal untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Bila di sekolah UKS-nya sudah sangat memadai, ini bisa didayagunakan dengan kerjasama puskesmas untuk bisa menangani beberapa persoalan siswa terkait dengan COVID-19. Ya. Kemudian kesiapan menerapkan wajib masker, ya, ini hukumnya wajib, baik yang masker reguler maupun yang masker yang tembus pandang atau face shield, ya. Kemudian mendapatkan persetujuan dari perwakilan orang tua dan komite sekolah, ya. Selanjutnya ini yang harus kita perhatikan adalah kesiapan atau tersedianya akses transportasi publik dari ke satuan pendidikan yang aman, ya, dengan menerapkan jaga jarak. Kemudian juga mampu membentuk satuan tugas COVID di tingkat sekolah, ya, ini dalam rangka pencegahan sekolah ini segera membentuk, bagi yang belum, membentuk Satgas COVID-19, ya, agar mampu mendeteksi segala hal yang terkait dengan pencegahan jangan sampai sekolah jadi kluster penyebaran COVID-19. Kemudian pemetaan kepada seluruh warga sekolah, terutama yang terdampak COVID-19, misalnya yang memiliki penyakit penyerta, ya, komorbid, atau dari keluarganya yang juga sama memiliki sudah positif, misalnya, ini juga harus terpetakan masalahnya. Next. Nah, garis besar isi kebijakan terkait dengan asesmen diagnostik sebenarnya dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ini sudah difasilitasi, sehingga Bapak Ibu guru BK jangan ragu-ragu melakukan asesmen diagnosis ini, karena ini wajib dilakukan oleh guru BK terkait bagaimana anak didik kita ini siap melakukan pembelajaran tatap muka, ya. Asesmen kebutuhan ini adalah bagaimana mendiagnosa peserta didik sendiri dan lingkungannya, bagaimana dia siap melakukan kegiatan pembelajaran. Next. Selanjutnya harus kita perhatikan bahwa asesmen diagnostik kognitif ini sangat diperlukan oleh guru BK, ya, dan perlu dilaksanakan. Yang pertama, asesmen diagnosis ini bagaimana kita mengantisipasi peserta didik saat awal masuk sekolah. Belajar. Kita perhatikan mereka apakah kondisinya dan kondisi keluarga dan lingkungannya ini kira-kira sudah memadai atau belum, ya. Oke. Nah, ini sangat diperlukan diagnosis ini, ya, karena bagaimana kesiapan
dari para siswa ini untuk memulai pembelajaran dengan baik. Kemudian juga asesmen diagnosis non kognitif ini untuk mengukur aspek psikologisnya, ya, kondisi emosionalnya dari para peserta didik. Jangan sampai anak-anak, terutama yang baru ini untuk siswa baru, Share screen-nya belum muncul. mohon maaf ada gangguan teknis ini. Oke, dilanjut ya. Jadi prinsip kebijakan yang harus dipenuhi oleh sekolah di masa pandemi ini, ya, tetap yang jadi prioritas adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakatnya. Ya, jangan sampai dipaksakan masalah ini ternyata tidak memadai. Ya, jadi prioritas pertama adalah kesehatan dan keselamatan, bukan pembelajarannya. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dalam kondisi psikososial. Ya. Ini juga jadi pertimbangan, ya, bagaimana tumbuh kembang anak, karena dengan kondisi kemarin daring ternyata banyak persoalan dan tidak optimal, maka kita mulai dengan pembelajaran tatap muka. Nah, kira-kira kemampuan Bapak Ibu guru untuk menumbuh kembangkan peserta didik ini secara optimal. Ya. Next, prinsip kebijakan dari BK ini juga pertama harus berorientasi kepada anak. Ya. Guru BK memastikan kepentingan peserta didik, ya, yang sama seperti tadi, kesehatan fisik dan kondisi-kondisi psikososialnya ini menjadi prioritas utama. Ya. Ini pastikan bahwa anak memang betul-betul dalam kondisi yang sehat, ya, terbebas dari pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adaptif. Nah, guru BK di sini perlu melakukan target, strategi dan cara bagaimana nanti memberikan layanan. Nah, kondisi COVID ini belum pasti kapan berakhirnya, ya. Dan ini harus diantisipasi dalam program-program BK-nya, ya. Ini perlu penyesuaian-penyesuaian, ya. Ini bagaimana kondisi ini bisa berlangsung dengan baik dalam memberikan layanan kepada para siswa. Kemudian pelibatan dari orang tua, komite, dan semua stakeholder, ya, ini sangat penting. Pertama, kita ketahui seperti yang diungkapkan oleh Pak Sekdis maupun Pak Direktur, bahwa pendidikan sekarang ini di sekolah tidak lagi menjadi monopoli. Ya. Jadi banyak media, banyak sumber belajar yang bisa diakses oleh anak-anak. Sehingga dengan demikian, ini pelibatan orang tua, ini baik sebagai penyampai materi, pendamping, penyemangat, ya, ini perlu kita libatkan, ya, sehingga mereka juga terdorong untuk bertanggung jawab sama-sama untuk meningkatkan potensi anak-anaknya. Kemudian prinsip yang keempat adalah umpan balik. Guru BK memastikan mendapatkan informasi
dari hasil asesmen ini bagaimana melakukan penyesuaian tujuan dan cara pemberian layanan. Ya. Next. Dalam pelaksanaan layanan BK ini paling tidak 3 hal ini perlu dilakukan oleh setiap guru BK. Ya. Yang pertama persiapan layanan, yang kedua pelaksanaannya, yang ketiga strateginya. Nah, dalam kaitannya dengan persiapan layanan, next, ini diawali dengan bagaimana menyusun RPL, ya, rencana pelaksanaan layanan. Ini perlu dirumuskan RPL-nya. Ya. Kalau kita mengacu kepada surat edaran dari kementerian, ini menyesuaikan dengan RPP, ada 3 saja, cukup 3 komponen ya. Di keputusan menteri itu, di keputusan nomor 14 itu ada 3 untuk RPP, demikian juga untuk kita cukup 3 saja, ada tujuan layanan, kegiatan layanan, dan kegiatan asesmen ya. Tujuan layanan ini bagaimana merumuskan tujuan berdasarkan kompetensi yang diharapkan ya, baik dari indikator tugas perkembangan maupun dari permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang muncul ya. Tujuan layanan ini secara personal nanti terrealisasi melalui materi dan topik permasalahan yang dibahas. Kemudian kegiatan layanan ini merumuskan langkah-langkah kegiatan ya, baik kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan ini sesuai dengan bagaimana kita melakukan strategi terhadap kegiatan layanan yang diberikan, apakah itu klasikal, kelompok, maupun individual. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun atau melaksanakan asesmen ya. Asesmen ini sangat penting kita lakukan sebagai cara untuk melihat apakah layanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Ya. Next, ini contoh RPL ya dalam layanan klasikal ya. Ini silakan disimak saja. Ada 3 aspek atau 3 komponen. Ada tujuan layanan, kemudian kegiatan layanan, dan ada asesmen layanan. Ya. Next. Catatan langkah kegiatan layanan ini misalnya dalam kegiatan klasikal misalnya. Nah ini kegiatan pendahuluan ini berupa pembukaan, bagaimana guru BK melakukan persepsi, bagaimana guru BK memberikan atau menjelaskan tujuan, materinya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti terkait dengan materi, sehingga kita punya gambaran tentang kondisi-kondisi awal dari peserta didik tentang layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kegiatan inti ini merupakan proses layanan untuk mencapai tujuan yang dilakukan ini secara inspiratif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi siswa. Ini dalam kegiatan layanan klasikal seperti ini ya. Kemudian ini memberikan ruang yang cukup bagi timbulnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologi siswa. Ya. Kemudian kegiatan penutup ini bagaimana guru BK bersama-sama dengan peserta didik membuat simpulan dan refleksi tentang apa yang sudah dipelajari dan dikuasai ya, terhadap bagaimana proses dan layanan tersebut. Ya. Kemudian bagaimana merencanakan kegiatan-kegiatan pertemuan berikutnya. Bisa saja dari hasil kegiatan klasikal ini ditindaklanjuti dengan kegiatan konsultasi atau individual, kelompok, dan lain sebagainya. Next. Terkait dengan asesmen layanan ini dalam RPLBK, ini harus kita sikapi bahwa layanan BK ini tidak dinilai seperti mata pelajaran. Ya.
walaupun didasarkan materi itu atas pencapaian kompetensi, terutama kompetensi sikap, tapi tidak seperti mata pelajaran. Nah, guru BK bisa saja memberikan tugas-tugas atau persoalan-persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk mengatasi kesulitan internalisasi pemahamannya terhadap materi layanan. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan BK ini dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dengan capaian pada saat diberikannya materi itu. Nah, ini langkah-langkahnya yang perlu dilakukan oleh guru BK. Pertama, menyusun berbagai instrumen, baik instrumen asesmen awal, proses maupun asesmen akhir ya. Kemudian melakukan asesmennya berupa pencatatan dan analisis terhadap pencapaiannya secara kualitatif. Kemudian melakukan tindak lanjut ya. Ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kesiapan belajar anak di masa Covid. Kemudian bisa dijadikan data untuk peminatan atau bisa juga untuk data sikap ya di nilai rapor. Next. Nah, terkait dengan asesmen layanan ini dalam pelaksanaannya untuk asesmen awal ini yang harus kita pahami adalah pertama mendeteksi permasalahan atau mendiagnosis dari tugas-tugas perkembangan siswa. Ya, tentunya ini memerlukan instrumen ya, baik yang sudah baku maupun yang standar ya, atau yang dilakukan oleh para bapak ibu guru BK misalnya melalui angket. Kemudian mengidentifikasi harapan dan kondisi yang mendukung implementasi layanan BK. Ya. Selanjutnya, identifikasi kompetensi awal peserta didik dalam topik yang dibahas. Ini sangat penting untuk menindaklanjuti beberapa kemampuan anak terkait dengan materi-materi layanan, baik dalam belajar, pribadi, sosial, maupun karir. Kemudian sarana prasarana yang mendukung kegiatan PK, kemudian kebijakan dan dukungan dari pemangku kepentingan. Ya, inilah yang masuk di asesmen awal. Ya. Kemudian di asesmen proses, guru BK dapat mengukur bagaimana kesesuaian pelaksanaan RPL dengan implementasi program BK. Ya. Program BK semester kedua ini atau semester genap ini perlu disesuaikan dengan kondisi COVID, ya, terutama tatap muka. Semester yang pertama itu full daring misalnya atau luring, ya. Sekarang harus ada perubahan ya, dengan kondisi yang masih tetap kondisi pandemi, ya, tapi dengan tatap muka. Kemudian tetap harus tercapainya visi, misi, dan tujuan layanan BK. Ya, bagaimana siswa bisa berkembang secara optimal. Kemudian ketercapaian dan hambatan terhadap keberhasilan layanan BK. Selanjutnya capaian program BK secara keseluruhan sesuai dengan kerangka pikir BK komprehensif. Ya. Inilah yang harus kita kaji bersama ya, ini sebagai asesmen proses ya. Sedangkan untuk asesmen hasil ini kita harus mengukur bagaimana ketercapaian ya, ketercapaian dari kompetensi peserta didik ini dengan indikator tujuan yang diharapkan ya, atau dengan materi-materi yang kita berikan. Kemudian selanjutnya bagaimana kecenderungan perubahan sikap ini dalam rangka penilaian kita untuk mendukung penilaian sikap ya yang tertera pada jurnal sikap. Kemudian seberapa banyak atau seberapa besar kompetensi yang dikuasai oleh siswa terkait dengan materi-materi yang diberikan ya. Kemudian peningkatan prestasi ini sebagai nurture efeknya, bagaimana prestasi akademik maupun non akademik siswa dan bagaimana pencapaian tugas perkembangannya itu optimal atau tidak. Next. Next, Pak. Kemudian nah, kita harus kaji kenapa menggunakan istilah asesmen bukan penilaian, karena pertama dalam sisi pelaksanaan ini dilakukan sebelum, saat, dan akhir pembelajaran sehingga terus bergulir ya. Pengukurannya terus menerus ya, berkelanjutan ya.
Sedangkan pada penilaian biasanya pada saat dan akhir pembelajaran saja. Kemudian kontennya ini didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan kalau penilaian itu didasarkan pada materi yang diberikan. Itu perbedaannya. Kita ini menggunakan istilah assessment karena didasarkan kepada masalah dan kemampuan yang dimiliki siswa. Tujuannya ini untuk melihat kondisi siswa, ya, baik saat ini maupun dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau ini adalah untuk mengukur seberapa jauh materi yang telah dapat diserap atau dikuasai siswa. Ya. Nah, dalam kaitan ini kita dalam tujuan ini adalah bagaimana kecenderungan perubahan sikap dari siswa. Maka kita menggunakan istilah asesmen daripada penilaian sesuai dengan peraturan dari Kementerian ya 719/P/2020. Next. Ini contoh RPL dalam kegiatan pendukung ya. Kalau yang tadi contoh RPL dalam kegiatan layanan klasikal, ini kegiatan pendukung tetap disederhanakan menjadi 3 komponen, yaitu tujuan layanan pendukung, kegiatan layanan pendukung, dan pelaporan tindak lanjutnya ya. Pelaporan dan tindak lanjutnya. Next. Dalam kerangka pelaksanaan BK ini di masa COVID ini fungsi guru BK ini perlu mereposisi kegiatannya ya. Karena berbeda dengan kondisi normal. Di masa kebiasaan baru ini urutannya ini pertama kita melakukan aktivitas asesmen diagnosis non kognitif dulu ya. Ini wajib dilakukan oleh guru BK agar peserta didik ini siap melakukan pembelajaran tatap muka dan siap belajar dengan aman ya. Kemudian ini konseling individu ini juga menjadi prioritas ya. Karena persepsi dan reaksi individu peserta didik ini tadi ada yang sudah sesuai ya. Ada juga yang acuh, apalagi ada juga siswa-siswa yang stres ya. Nah, ini perlu adanya konseling individu. Baru kita melakukan bimbingan dan konseling kelompok. Ya. Ini dengan orang tua atau wali siswa ini dalam kerangka bagaimana kewajiban orang tua tidak terputus ya. Selama daring kemarin orang tua kewalahan ya untuk melakukan pembelajaran membantu siswanya. Nah, sekarang pun tetap orang tua harus mampu mensupport ya kegiatan pembelajaran di sekolah, jangan sampai anak juga tertinggal. Kemudian konsultasi dengan guru mata pelajaran dan staf pimpinan sekolah ini perlu koordinasi terus ya. Ini terkait dengan siswa ya. Dengan staf kurikulum, dengan kesiswaan, ya, dengan sarana prasarana, kemudian juga dengan humas, dengan perpustakaan, dengan laboratorium, dengan unit produksi, atau dengan ketua jurusan. Ini perlu dilakukan koordinasi terus, ya. Nah, baru dilakukan kegiatan bimbingan klasikal lintas kelas atau kegiatan bimbingan massal ya kalau situasinya sudah memungkinkan. Koordinasi dengan lembaga komunitas ya dengan berbagai banyak pihak karena tadi itu masalah pendidikan ini sekarang ini bukan monopoli sekolah ya. Jadi dengan banyaknya koordinasi dengan lembaga-lembaga komunitas ya ini memungkinkan kita melakukan layanan secara optimal ya. Selanjutnya apabila ada kondisi-kondisi siswa yang memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, ini perlu adanya counseling ya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu selama semester ganjil kemarin ya. Kemudian ini perlu dilakukan karena tetap siswa harus terlayani oleh kita ya. Ini kemudian
kita harus juga melakukan bimbingan melalui berbagai media atau visual ya. Selanjutnya bagaimana kita mewarnai kebijakan mutu sekolah, terutama terkait dengan mutu lulusan ya. Mutu lulusan ini sekarang ini dipertanyakan ya oleh dunia industri, dunia kerja maupun dunia kerja karena terkait dengan kondisi COVID ini dengan daring memang tidak akan optimal. Nah, kita juga harus mampu nanti meyakinkan para siswa agar mampu dia mengekspresikan dirinya secara optimal terkait dengan kompetisi-kompetisi yang memang harus kita lakukan. Next. Nah, ini apa yang perlu guru BK siapkan? Ini ada 5 ya, persiapan guru BK dan fasilitas BK di sekolah, kemudian ini terkait dengan berangkat dari rumah menuju sekolah selama guru BK ada di sekolah, pulang dari sekolah menuju ke rumah, dan bagaimana membimbing siswa untuk taat melaksanakan protokol kesehatan. Next. Nah, ini silahkan disimak Bapak Ibu, ini persiapan guru BK dan fasilitas BK di sekolah ya, mulai dari screening kesehatan guru BK itu sendiri ya, untuk memastikan kita sendiri siap enggak ini untuk bertatap muka dengan siswa ya. Ini jangan sampai nanti juga bermasalah ya. Demikian juga screening terhadap lokasi tempat tinggal guru BK. Kemudian menyiapkan sarana prasarana BK, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi 3M ya, dari mulai memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, dan menjaga jarak ya. Ini juga harus jadi bahan media sosialisasi. Kemudian pengaturan siswa dalam konseling, melakukan penyemprotan disinfektan apabila sudah digunakan ya, terutama pergantian dari siswa yang konseling. Kemudian koordinasi insentif dengan fasilitas kesehatan yang terdekat, terutama dengan puskesmas. Kemudian melakukan asesmen diagnosis non akademik atau non kognitif. Lanjut. Berangkat dari rumah, ini silakan disimak. Ini persiapannya, silakan bagaimana ini kesiapan guru BK dari rumah menuju ke sekolah. Ya, ini silakan disimak saja. Ya, bagaimana yang terbaik yang dilakukan oleh guru BK. Next. Selama guru BK di sekolah juga silakan ini harus kita sikapi selalu siap menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, ya, tidak saling bersentuhan, biasa mencuci tangan, ya. Apabila ada gejala-gejala sakit atau tidak enak segera lapor kepada kepala sekolah, kepala TU atau satuan tugas COVID ya di sekolah. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan layanan BK, ya, misalnya ada kegiatan olahraga dan lain sebagainya. Kemudian istirahat juga tetap berada di ruang kantor, ya, di ruang BK. Makan minum bawa bekal sendiri, ya, dimakan di ruang kerja masing-masing. Kemudian pelaksanaan ibadah juga dilakukan ini secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah masing-masing, ya. Kemudian dalam menerapkan pembelajaran atau layanan klasikal ini yang masuk kelas, ini guru BK juga harus menjaga jarak, ya, tidak berkeliling, ya, tidak mendekati siswa. Kemudian tidak memberikan tugas atau bahan yang berasal dari guru BK. Jadi siswa menggunakan bahan atau kertas milik sendiri, ya. Next. Kemudian selanjutnya, selama pulang ini menuju rumah silakan disimak, ya. Ini jangan sampai hal-hal seperti ini, minimal yang 6 aspek ini terabaikan, ya. Next. Nah, ini terkait dengan pembimbingan siswa untuk taat, ya. Ini kita harus memastikan, ya, bagaimana siswa ini bisa menggunakan masker sepanjang berada di sekolah, ya. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa maskernya harus diganti setiap 4 jam, ya. Karena tentu saja bisa kotor, basah, atau kena keringat, ya. Kemudian bagaimana membuat siswa bisa konsisten mencuci tangan, ya, dengan sabun, ya. Demikian juga jangan sampai mengucap mata, ya, hidung, mulut
ya selama di sekolah. Terutama ini bagi siswa-siswa yang berada di jenjang pendidikan dasar ya. Ini yang memang kadang-kadang susah diatur ya. Kemudian siswa ini juga harus menjaga jarak minimal 1,5 meter ya. Baik di kelas, waktu istirahat maupun pada pulang ya. Kemudian makan atau jajan di kantin. Untuk 2 bulan pertama memang diizinkan, tapi apabila dalam 2 bulan pertama ini cukup kondusif bisa dibuka kantinnya. Lanjut. Nah ini bagaimana memastikan siswa ini aman menggunakan toilet ya. Nah, toilet ini secara bergantian, jangan sampai nanti saling berkerumun ya di toilet ya. Kemudian juga memastikan tidak pegang-pegang benda sesuka hati ya. Ini terutama yang di gagang pintu misalnya yang banyak dipegang oleh teman-temannya ya. Kemudian bisakah menjamin saat waktu datang dan pulang tidak bergerombol? Ya. Kemudian bisakah siswa tetap menerapkan protokol masuk ke rumahnya ya? Seragam itu harus langsung masuk cucian ganti setiap hari. Demikian juga perlengkapan sekolahnya harus dibersihkan dan langsung mandi. Ya. Jadi pada intinya siapkah guru-guru BK ini mengawasi dan mengontrol kedisiplinan siswa untuk taat terhadap protokol kesehatan ini. Ini memang double tugas ya. Selain kita memberikan layanan. Ya. Ini intinya ya kesiapan kita di masa COVID ini dalam kerangka pembelajaran tatap muka. Next. Ya, nah jadi sebagai penutup ini yang harus kita perhatikan pertama dalam masa pandemi ini guru BK tetap tidak menurunkan semangat untuk melaksanakan tugas pokoknya ya. Karena dengan beban tugas ganda ini juga luar biasa ini kita sangat mengapresiasi para Bapak Ibu guru BK di lapangan karena terkait dengan kondisi-kondisi darurat ya. Kemudian dalam kondisi seperti ini kesiapan memberikan layanan BK ini juga harus menggunakan berbagai strategi ya yang harus kita lakukan. Diawali dengan melakukan asesmen diagnosis non kognitif ya. Kemudian memberikan hak yang penuh terhadap layanan BK kepada seluruh peserta didik ya. Jangan sampai ada peserta didik yang tidak mendapatkan layanan. Barangkali ini saja yang kita kaji dalam kegiatan webinar hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ujang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya, sangat menarik, Bapak. Bapak Ibu, tadi sudah dilaksanakan ice breaking ya, sehingga kami sudah menemukan nih nama-nama pemenang door prize pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama Triani Handayani dari SMA Al Islah 9 ya. Kemudian yang kedua ada Muhammad Nur Afan Esos dari SMK Budi Utomo 2 Gandru. Yang ketiga Chandra Erawan ya. Dimohon Bapak Ibu yang tadi disebutkan namanya untuk dapat menghubungi Ibu Tami melalui WA ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami persilakan bagi yang ingin bertanya satu pertanyaan Bapak Ibu. Masih ada waktu, kami berikan 3 menit. Iya. Iya, Bapak Ibu, kami informasikan nanti untuk materi ini akan kami share dalam chat ya, dalam chat di chat box ini. Ya, kami akan berikan materinya. Bapak Ibu, dari tadi kita menyimak dari pemateri pertama hingga ketiga. Ya, sudah adakah pertanyaan? Iya. Baik, di chat. Iya. Bapak, Pak Ujang, ada yang bertanya, mohon solusi untuk permasalahan
saat ini ya. Bagaimana peranan lulusan S1 BK yang tidak linear ya, seringkali dipandang sebelah mata gitu ya. Mohon arahannya Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ini. Solusinya memang kalau kita lihat regulasi, memang yang jadi guru BK itu adalah lulusan bimbingan dan konseling. Ya. Ini karena masuk ke ranah pendidikan, bimbingan konseling ini menjadi salah satu kualifikasi akademik yang mutlak menjadi guru BK. Ya. Di samping itu bisa saja dari jurusan psikologi ya. Bapak Ibu yang telah memiliki kualifikasi psikologi bisa menjadi guru BK ya. Nah, ini teman-teman ini alhamdulillah kita juga dibantu oleh teman-teman guru-guru yang lain di luar kualifikasi tersebut, di luar BK ya. Ini bagaimana ini solusinya agar memiliki peranan yang tidak dipandang sebelah mata ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita sendiri harus betul-betul belajar dan belajar lagi ya. Misalnya ini ada rencana di UT untuk membuka S1 BK misalnya. Nah, ini kan perlu kita ada S1 tambahan ya gitu ya, menyesuaikan ya dengan beberapa kondisi-kondisi real keilmuan BK-nya. Itu yang harus kita ini. Menurut saya ini salah satu solusi yang terbaik ya. Dengan masuk UT misalnya tidak akan terganggu kita dalam bekerja ya. Yang kedua ini memudahkan kita untuk mengembangkan karir ya, apabila sudah memiliki kualifikasi akademiknya minimal S1 dari jurusan BK. Semoga ini segera diimplementasikan oleh UT ya. Ini mohon izin ke Pak Direktur untuk segera ini banyak guru-guru BK yang memang di sekolah menginginkan kuliah lagi ini ya, S1 kedua ya, terutama itu. Karena persiapan untuk sertifikasi dan lain sebagainya ya. Yang kedua, bisa saja Bapak Ibu guru BK aktif di kegiatan kolektif guru ya. Abgin memfasilitasi, MGBK juga memfasilitasi. Silakan ini aktif di MGBK masing-masing sehingga kegiatannya untuk penguatan kompetensi kita ini betul-betul bisa bertambah ya. Segala permasalahan yang muncul di sekolah itu bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain ya di MGBK ini ya. Ini pola-pola seperti ini nih harus kita lakukan ya. Apalagi bisa kerjasama misalnya adanya diklat kompetensi ya, kerjasama dengan Pempat BK atau dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi ya. Ini kita perlu memprogramkannya melalui kegiatan MGBK. Sehingga menurut saya tidak akan dipandang sebelah mata karena selama ini BK dengan kondisi di lapangan banyak yang malpraktek ya, sehingga tetap saja image-nya guru BK ini sebagai polisi sekolah ya. Mereka anak-anak juga takut masuk BK karena dianggapnya banyak masalah, kasus dan seterusnya. Nah, ini justru tugas BK ini bagaimana kita mendukung, memfasilitasi perkembangan peserta didik agar dia bisa berkembang seperti ini. Demikian, please. Baik, terima kasih Bapak, jawabannya sangat lengkap. Iya. Bapak Ibu para hadirin, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas mengenai tren pendidikan di era revolusi 4.0. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan Bapak Ibu hasil dari seminar kali ini yang tadi dipaparkan oleh para narasumber ya. Yang pertama mengenai arah kebijakan pembelajaran tatap muka di semester genap 2020-2021 di Provinsi Banten khususnya.
dikaitkan dengan kesehatan warga satuan pendidikan ya, yang mana diketahui ada yang terpapar COVID-19 ataupun keluarganya yang terpapar COVID-19. Nah, sehingga mau tidak mau para warga satuan pendidikan dapat melaksanakan PJJ dengan metode pembelajaran daring ya. Namun pada pelaksanaannya Bapak Ibu masih adanya satuan pendidikan yang menggunakan sistem luring ya, karena berbagai faktor ya, faktor geografis maupun infrastruktur kesiapan belajar daring yang belum siap ya. Kemudian setelah hampir 1 tahun Bapak Ibu ya kita COVID, nah ini sudah ada arah kebijakan dari Mendikbud, Menkes, Menteri Agama mengeluarkan pedoman dalam pelaksanaan proses belajar nantinya menggunakan sistem luring ya, kemudian dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang harus ditetapkan gitu ya. Kemudian bagaimana sarana prasarananya pendukung yang harus disediakan oleh para warga satuan pendidikan. Oleh karenanya pihak UT Serang ini menyambut baik Bapak Dr. Maman Rumanta bagi siapa saja yang berminat kuliah di UT sebagai calon mahasiswa UT yang ingin mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, karena UT ini merupakan PJJ, pembelajaran jarak jauh bukan kelas jauh. Di antaranya proses pembelajarannya menggunakan tutorial online, video conference dan lain-lain, asinkronus maupun proctoring ya. Kami menyebutnya dengan UT merupakan pionir pembelajaran jarak jauh seperti itu Bapak Ibu. Dan tadi dari Bapak Ketua Dewan Kode Etik menyiratkan mengenai era new normal nanti ketika sekolah sudah dibuka lagi Bapak Ibu ya, wacananya di bulan Januari. Ada catatan maupun prinsip kode etik dari prinsip layanan guru BK ya, setelah nanti melakukan tatap muka masih di era COVID-19. Yang pertama, pelibatan terhadap anak. Yang kedua, tetap adaptif ataupun fleksibel terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan terkait masa pandemi ini, kemudian memberikan umpan balik atas apa yang terjadi nantinya setelah dibuka ya kelas tatap muka. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Ibu telah sampai kita di acara ini, di sesi ketiga pemaparan dari para narasumber. Bapak Ibu, akhirnya kami mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Haji Takwim, Bapak Sekdis Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Bapak Dr. Maman Rumanta MSI, Direktur UT Serang, Bapak Ujang Safrudin MPD, Ketua Dewan Kode Etik PD Abkin. Terima kasih juga kepada para panitia yang bertugas, panitia dari Universitas Terbuka. Terima kasih Ibu Tami, Bapak Alvan, Pak Ketua Abkin. Tidak lupa ada Ibu Ai Solihat ya, dari Ketua MGBK. Terima kasih Ibu atas partisipasinya untuk membantu kelancaran acara ini. Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih, semoga banyak ilmu dan pengetahuan yang didapat untuk diaplikasikan kepada Bapak Ibu guru dalam kehidupan sehari-hari menyambut nanti ya di masa bulan Januari masih dalam era new normal. Saya mewakili yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kirim aja WA saya ke ortunya Bu.
Mungkin jadi ngitungan berapa ini? Mulai Januari? Gaji mungkin semua disatuin mulai Januari? Tukin makan sisa. Enggak. Kecil itu kan kalau ada anggarannya tukin mah bos. Enggak, yang jadi satu paket itu. Gaji doang. Mulai Januari. Sama sertifikasi. Tapi itu wacana yang belum masih digodok, artinya negara akan melihat plus minusnya dengan pembiayaan. Kalau misalnya dengan begitu sistem begitu tetap nanti membengkak, anggaran negara bisa jadi dialihkan lagi ke prosesnya. Gitu lihat ini filmnya. Dilihat dari mana anggaran negara